Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibran D. Kali ini ada informasi menarik terkait siapa lagi kalau bukan Rocky Gerung yang kabarnya ini OTW jadi tersangka karena memang kedapatan menjadi dalang atau seolah menjadi provokator dalam demo Indonesia Gelap. Sangat menarik ketika kita membahas demo karena kemarin sempat viral cuplikan para mahasiswa yang mengklaim dirinya mahasiswa berkata bahwa Presiden Prabowo adalah produk gagal. Kita pelajari terlebih dahulu kata-kata mereka. Mereka menyebut presiden kita itu produk gagal. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu melalui proses tahapan pemilu yang sah menurut hukum Undang-Undang Republik Indonesia. Kemudian Prabowo Subianto jika disebut produk gagal, saya kira ini sangat memalukan, mengingat prestasi beliau yang sangat luar biasa semasa waktu muda saat menjabat sebagai Jenderal Kopassus, berhasil menumpas dan menyelesaikan beberapa misi krusial. Bahkan Pak Presiden Prabowo Subianto ini track recordnya adalah sebagai Jenderal Kopassus yang tidak pernah gagal dalam menjalankan misi, rekan-rekan. Jadi artinya, apa dasar Anda semua berkata bahwa Prabowo Subianto adalah produk gagal? Yang menariknya adalah pada saat ini, pada saat menjabat Presiden Republik Indonesia RI 1, Prabowo Subianto sangat luar biasa, terutama dalam penanganan kasus korupsi. Anda bisa tilai sendiri, tidak usah saya jelaskan, berapa banyak kasus korupsi yang terungkap di awal-awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bukan saya bermaksud menyombongkan Pak Prabowo, namun ini kenyataan rekan-rekan. Berbeda jika memang ini tidak ada buktinya, namun ini kan ada. Kejagung sudah meringkus bukti-buktinya, meringkus para tersangka, dan ini sesuatu yang sangat membanggakan dari presiden kita. Bayangkan jika Pak Prabowo tidak melek hal ini, maka kerugian negara akan semakin besar, kan, rekan. Dan yang sangat menarik adalah yang berkata produk gagal ini adalah mahasiswa. Mahasiswa yang belum lulus, kita tidak tahu bagaimana kehidupannya di kampus, bagaimana kehidupannya dalam bersosial, apakah sudah membanggakan kedua orang tua, apakah sudah membanggakan negara, kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Jangan-jangan ini yang ngomong kurang riset nih. Mereka kalau lagi jam senggang kuliah mungkin hanya rebahan, tiduran di kos, dan bermodalkan informasi hanya 30 detik, 40 detik, 1 menit di TikTok itu kemudian mereka simpulkan ini seolah menjadi kenyataan dan harus didemo. Ini kan tidak relevan, rekan-rekan. Lalu ada provokator, ya ini netizen menyebutnya ada seolah backing atau pesanan karena memang kita lihat RG begitu semangatnya menggerakkan mahasiswa, kita tidak tahu nih apa di balik ini semua. Apakah ada konspirasi yang tersembunyi? Jika ada, mari kita bongkar. Nah, loh. Menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Wow, surat perintah penangkapan. Kalau ini memang benar, apa kalian akan memberikan komentar apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Hei, barisan sakit hati. Cara berpikirmu itu goblok sekali. Pak Jokowi, kamu bilang membangun dinasti kekuasaan. Kasih paham dulu Pak D. Goblok. Pak Jokowi presiden, anaknya wakil presiden, benar. Kalau bapaknya polisi, anaknya polisi itu sudah biasa. Kalau bapaknya tentara, anaknya tentara juga sudah lumrah. Biasa, lumrah. Kalau bapaknya pengusaha, anaknya pedagang, itu juga sudah biasa. Iya. Kalau bapaknya petani, anaknya tukang tani sudah sumber umum, gitu loh. Jadi kalau bapaknya pencuri, anaknya juga dibilang anak pencuri. Apa kira-kira anak presiden suruh jadi tukang sapu? Kok jadi tukang parkir? Ada orang yang hobinya baca buku terus alim kayak Pak Mukti itu mungkin dulu dari tanah wakaf Muhammadiyah. Tapi juga ada orang yang hobinya itu sengketa padu terus banu dialog kayak Rocky Gerung gitu mungkin. Itu mungkin dulu lahir dari tanah sengketa. Sebaliknya yang orang kalau dagang rugi terus mungkin dulu lahir dari tanah longsor.
Nah, ini menandakan bahwa memang ngurusin problem pertanahan itu adalah ngurusin problem umat manusia. Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Mukti Al-Qudusi. Karena sama-sama orang Kudus, tetangganya Yesus. Ciri-cirinya orang yang mempersulit rakyatnya ketika menjabat adalah lihat ketika pensiun. Kalau pensiunnya susah hidupnya, pensiunnya itu tidak ada orang yang datang, maka dipastikan orang itu ketika menjabat mempersulit rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di NU boro-boro suruh pidato, duduk di depan aja nggak boleh. Takut kualat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Haidar Nasir beserta seluruh jajarannya yang nggak bisa kami sebut satu persatu, wabil khusus jajaran teristimewa Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Mukti Al-Qudusi. Karena sama-sama orang Kudus, tetangganya Yesus. Yang kami hormati Pak Menteri Perikanan beserta seluruh jajaran, Pak Wamen yang nggak bisa kami sebut satu persatu karena mepet waktunya, Pak Rektor, Pak Murad Al-Brebesi alias Brebes. Mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Kami kebetulan di Menteri ATR BPN yang ngurusi tanah, problemnya itu banyak sekali seperti problemnya umat manusia. Karena memang manusia ini diciptakan dari tanah. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Loh iki santri temenan kayak iki rek tepuk tangan. Dari tanahlah manusia, aku ciptakan manusia dan ke dalam tanahlah aku kembalikan manusia dan dari tanah juga nanti aku bangkitkan ke dalam kehidupan yang berbeda. Karena manusia itu beda-beda, mungkin juga dulu latar belakangnya itu lahir dari, diciptakan dari tanah yang berbeda-beda. Ada yang orang itu duitnya banyak kayak Pak Trenggono, mungkin dulu dibuat dari tanah pasar. Ada orang yang hobinya baca buku terus alim kayak Pak Mukti, itu mungkin dulu dari tanah wakaf Muhammadiyah. Tapi juga ada orang yang hobinya itu sengketa padu terus banu dialog kayak Rocky Gerung gitu, mungkin itu mungkin dulu lahir dari tanah sengketa. Sebaliknya orang kalau dagang rugi terus mungkin dulu lahir dari tanah longsor. Nah, ini menandakan bahwa memang ngurusin problem pertanahan itu adalah ngurusin problem umat manusia. Bapak-bapak ibu sekalian, karena ini mepet, kami hanya mohon doa restu bapak-bapak sekalian, karena kita semua ini sedang menjalani amanah dari rakyat, Pak Mukti, kemudian Pak Presiden, Pak Trenggono, dan kita semua menjalani amanah. Setiap ada amanah, setiap ada jabatan, kami selalu minta doa. Kita doakan Pak Presiden Prabowo dan seluruh kabinetnya bisa mengangkat harkat dan martabat umat manusia. Kenapa kami ingat kalau dapat amanat itu takut? Karena ingat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang sahabat Nabi dari suku Badui, suku yang paling terpelosok, datang kepada Rasulullah minta doa ketika dia baru saja diangkat menjadi kepala suku. Dia minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta doa, saya baru diangkat menjadi kepala suku. Mohon doakan ya Rasulullah.
Rasulullah mengangkat tangan sambil berdoa. Doanya adalah, ini ada dalam hadis Bukhari, Allahumma man waliya amra ummati fa'rafa'a alaihim farfa' alaihim. Ya Allah, kalau ada di antara umatku yang sedang ngurus rakyatku, doa Rasulullah, dan selama dia ngurus umatku itu, ngurus rakyatnya itu, selalu mengangkat harkat dan martabatnya rakyatnya, maka doa Rasulullah adalah farfa' alaihi, angkatlah derajatnya ya Allah. Tapi doanya Rasulullah dilanjutkan sebaliknya, Allahumma man waliya amra ummati fasyaqqa bihi. Ya Allah, kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyatnya, tapi dalam memimpin itu selalu fasyaqqa bihim, mempersulit rakyatnya, maka doa Rasulullah fashquq bihi, ya Allah persulitlah hidupnya. Karena itu kita doakan semua pemimpin kita, presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, dirjennya, gubernurnya, bupatinya, sampai kepala desa, semuanya mempunyai niat dan iktikad untuk mengangkat harkat dan martabatnya, sehingga oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ciri-cirinya orang yang mempersulit rakyatnya ketika menjabat adalah lihat ketika pensiun. Kalau pensiunnya susah hidupnya, pensiunnya itu tidak ada orang yang datang, maka dipastikan orang itu ketika menjawab mempersulit rakyatnya. Ini kok malah nakut-nakutin ya ini. Karena itu kita mohon doa restunya kepada Pak Haidar Nasir, kepada Kiai Muhammadiyah, supaya Pak Presiden kita, terutama saya pribadi, Pak Trenggono yang lain, terutama Pak Mukti juga, semua pemimpin kita dalam menjalankan tugas amanah dan senantiasa menjaga marwah dan mengangkat harkat martabat rakyatnya, sehingga ke depan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.